Tim Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan peninjauan ke Kabupaten Pegunungan Arfak. BPBD Provinsi Papua Barat membagikan 25.000 masker bagi pengunjung yang akan menuju ke Pulau Mansinam. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, guna percepatan pembangunan di Papua Barat, maka tim dari Badan Perencanaan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lakukan peninjauan ke Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam kunjungan tersebut, tim meninjau pembangunan sarana dan prasarana yang telah dan sementara dikerjakan seperti Rumah Sakit Pratama, perkantoran serta bandar udara. Percepatan pembangunan di Papua Barat kini mulai dipercepat oleh sejumlah kementerian. Untuk itu tim yang berasal dari Badan Perencanaan Nasional, Bappenas bersama Kementerian PUPR melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Sarana yang pertama kali ditinjau adalah Rumah Sakit Pratama, perkantoran serta bandara udara Snowmeba Anggi yang sementara masih dikerjakan. Usai peninjauan, tim kemudian melakukan pertemuan dengan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy, Sekda Everdoan Siba serta sejumlah OPD di lingkup Pegunungan Arfak. Pelaksana tugas Direktur Regional 3 Bappenas Ika Retno Wulandari dalam penjelasannya mengatakan kalau sarana dan prasarana yang telah dibangun di Pegunungan Arfak tentunya akan dioptimalkan oleh pemerintah pusat dalam rencana aksi 5 tahunan yang akan menjadi perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah. Dan Bapak Bupati tentunya kita akan menajamkan ini nantinya di dalam rencana aksi 5 tahunan. Nah, rencana aksi 5 tahunan dan rencana aksi tahunannya yang memang ini nanti menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Khususnya di 5 tahunan ini nanti kita akan berbicara terkait programnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, yang sementara akan dipecah dulu sampai 2024 ini. Menanggapi kunjungan kerja tim dari Bappenas dan Kementerian PUPR, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy menyampaikan kekecewaannya kepada tim kalau janji yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pegunungan Arfak tahun 2019 yang berjanji akan membangun jalan, jembatan, serta sarana pembangunan lainnya dalam jangka waktu 2 tahun tidak ditepati. Dari Kementerian PUPR kasih 8 kilo saja, berarti sudah, anggap saja janji Presiden sudah selesai. Tapi sayangnya tahun ini tidak ada. Sayangnya tahun ini saya sayangkan. Itu Pak Presiden datang janji di hadapan masyarakat semua. Sayangnya tidak ada. Nah, padahal itu janji kepala negara yang harus dijabarkan di dalam kementerian lembaga. Bapak Menteri PUPR juga bawa mobil sendiri. Sebelum jalan baru seperti ini, bawa mobil sendiri nikmati. Tapi saya berkata, Pak Menteri mungkin dia jadikan pegang menjadi tempat approach saja. Terus dia, ya, terus tidak lanjuti. Tapi kalau saya, bupati yang kecil di bawah ini, kalau saya jadi sesuatu, saya lihat sesuatu yang memang dibutuhkan, saya langsung laksanakan. Tapi saya pikir mungkin di hati Bapak Menteri mungkin dia hatinya lain daripada saya. Ya, saya berharap di perubahan APBNP ini tidak boleh tidak, itu harus diucut. Untuk itu Bupati berharap sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir, semua janji yang disampaikan pemerintah pusat harus dapat realisasi. Jangan sampai kepercayaan dari rakyat di Pegunungan Arfak kepada pemerintah pusat sudah tidak ada. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi melaporkan. Pemirsa, pengukuhan Serati Tibi dan Seranu, pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap Ikatan Keluarga Besar Waropen sebagai mitra pemerintah dapat mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat sehingga dapat terwujud kesejahteraan di Papua Barat. Tanggal 6 dan 7 Februari 2022, Rumpun Keluarga Besar Waropen Papua Barat melaksanakan kegiatan pengukuhan Serati Tibi Papua Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 6, maka pesta budaya dan juga tarian yang mengarak Serati Tibi mengunjungi keluarga Waropen yang ada di Kabupaten Manokwari, dan proses pengukuhan dilaksanakan pada pagi hari oleh Ketua Dewan Adat Suku Waropen. Ketika matahari pagi mulai terbit, Daida Fredrik Saidui resmi dinobatkan menjadi Serati Tibi.
Dan kegiatan selanjutnya dilaksanakan acara seremoni yang berlangsung di ruang auditorium Unipa, yaitu pengucapan janji yang dibacakan oleh Serah TTB Daida Freddy Saidui. Dilanjutkan dengan penyerahan simbol adat Waropen kepada pengurus Dewan Adat Wilayah dan pengenaan mahkota oleh Serah TTB kepada seluruh anggotanya. Wakil Bupati Waropen Lamek Maniagasi dalam sambutannya berharap kehadiran warga Waropen Papua Barat dalam memberikan energi positif bagi kemajuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Saling mengasihi dan saling memperhatikan dan disosial di Korako. Kita bersatu, kita kuat. Itulah spirit utama kita guna tetap dalam memberikan tempat perteduhan, makan dan juga perkawinan dan menetap di tanah adat Papua Barat. Harapan kami pemerintah Kabupaten Waropen, kiranya kehadiran rumpun Waropen dapat memberikan energi positif bagi kemajuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan dan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Kepada Bapak Ibu pimpinan daerah yang saya kasih karena telah diberikan tempat tinggal dan kesempatan untuk hidup, berkarya, mengabdi dan melayani di wilayah Papua Barat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kiranya warga Waropen dapat menjadi berkat dalam hidup di lingkungan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian seperti pohon bakau. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Denmandechan mengatakan, rumpun keluarga Waropen merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Papua Barat yang lebih baik. Pemerintah sangat berharap peran serta aktif dari seluruh rumpun keluarga besar. Salah satunya yang hari ini kita hadiri, keluarga besar Waropen dalam proses pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi kita semua. Saya berharap pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjadi mitra strategis yang positif bagi pemerintah Provinsi Papua Barat. Akan terus menjalin komunikasi dan melakukan silaturahim dengan seluruh paguyuban, keluarga dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat, di kabupaten kota, di wilayah ini. Diharapkan rumpun keluarga Waropen juga dapat berbaur dengan ikatan keluarga suku lainnya serta organisasi kemasyarakatan lainnya yang bertujuan bersama membangun tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, akibat dari persyaratan perjalanan, pengguna jasa transportasi wajib vaksinasi. Maka vaksinasi diakui sebagai suatu kebutuhan dan untuk kesehatan seluruh anggota keluarga. Hal tersebut disampaikan salah satu warga Kota Fakfak yang mendampingi anaknya yang memasuki usia 12 tahun. Menjalani vaksinasi di gerai vaksinasi presisi Polres Fakfak, Jainuddin Drakel kepada TVRI mengatakan, seluruh anggota keluarga telah divaksinasi, kecuali salah satu anaknya yang baru 2 tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka kebutuhan persyaratan perjalanan keluarga ke luar daerah, yang lebih penting agar keluarga semuanya sehat. Bagi saya, vaksin itu penting. Apalagi kayak saya begini kan setiap tahun harus cuti dan berangkat, pulang ke Ternate. Jadi yang biasanya kita beli tiket yang dibutuhkan itu. Jadi mungkin itu yang paling terpenting. Yang kedua untuk kesehatan anak. Jadi di kemana-mana kita tidak was-was lagi dengan kesehatannya dia. Sesuai pantauan TVRI di lokasi vaksinasi presisi Polres Fakfak yang digelar di sekitar wilayah areal Pelabuhan Laut Fakfak, warga masyarakat Kota Fakfak yang mendatangi gerai vaksinasi Polres Fakfak adalah mereka yang telah menjalani vaksinasi tahap 2. Frans Tamela,
Kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Wijaya menyampaikan permohonan maaf kepada anggota setelah menjabat selama hampir kurang lebih 2 tahun. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Wijaya saat memimpin apel pagi sekaligus merupakan apel terakhir setelah dirinya menjabat sebagai Kapolres Manokwari selama kurang lebih 2 tahun. Kapolres menyampaikan permohonan maaf kepada para perwira dan anggota Polres Manokwari bila selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Polres ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat agar dapat dimaafkan. Dan keluarga, mungkin saya minta maaf kalau banyak sekali ucapan atau kata-kata atau sindiran, kayak kata-kata ucapan mungkin tidak terlalu ya, mungkin saya lebih senang sindiran, baik perwira, anggota maupun PNS, secara pribadi dan keluarga saya minta maaf. Tapi kalau secara kedinasan tidak ada maaf. Tapi kalau secara pribadi saya minta maaf. Tujuannya semuanya niatan saya untuk kebaikan, meskipun banyak sekali cacat saya, banyak sekali kekurangan-kekurangan saya. Mudah-mudahan nanti pejabat baru bisa memberikan yang terbaik lagi, lebih baik lagi. Kapolres berharap kepada seluruh anggota untuk dapat mendukung setiap tugas-tugas Kapolres Manokwari yang baru. Meskipun karakter dari setiap pemimpin berbeda-beda, namun tugas pengabdian Polri untuk melindungi masyarakat tetap dilaksanakan seperti biasa. Mulai di Semarang mungkin terakhir NTB atau NTB, pasti karakter dan lain sebagainya pasti berbeda. Saya harapkan beri masukan-masukan yang positif. Ada hal-hal apa disampaikan biar tidak salah dalam mengambil kebijakan. Karena apa? Tiap daerah punya karakteristik sendiri, tiap wilayah punya karakteristik sendiri. Berikan yang terbaik sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Rencananya serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada Selasa 8 Februari 2022. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mencegah penyebaran COVID-19 pada perayaan HUT Pekabaran Injil ke-167, BPBD Provinsi Papua Barat membagikan 25.000 masker bagi pengunjung yang akan menuju ke Pulau Mansinam. Walaupun dalam suasana COVID-19, namun momen perayaan HUT Pekabaran Injil ke-167 tahun 2022 tetap dirayakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat yang masih melakukan kunjungan ke Pulau Mansinam. Namun semuanya perlu diantisipasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terkait hal tersebut, BPBD Papua Barat membagikan masker bagi masyarakat yang akan menuju ke Pulau Mansinam dan juga bagi pengendara motor yang melintas tetapi tidak menggunakan masker. Eti Ronsumbre, koordinator lapangan, saat diwawancarai mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan beribadah dan juga yang mengunjungi Pulau Mansinam, dari BPBD Papua Barat membagikan masker dengan total keseluruhan sebanyak 25.000 dan proses pembagian masker sudah dilakukan dari tanggal 4 Februari hingga pada acara puncak tanggal 5 Februari 2022. Izin kami di sini bertugas untuk membagikan masker kepada seluruh lapisan masyarakat yang hendak menuju ke Pulau Mansinam dan juga yang beribadah pada hari ini untuk merayakan hari ulang tahun masuknya Injil di Tanah Papua yang ke-167. Dan untuk mengantisipasi lonjakan dan juga euforia masyarakat yang ingin beribadah, kami membagikan masyarakat masker berjumlah 25.000 dan ini adalah hari kedua pembagian masker. Kemarin kami sudah membagikan masker sebanyak 18.000, itu sudah dialokasikan ke semua jemaat-jemaat besar di Manokwari dan juga kepada masyarakat yang kami temui di jalan ketika tidak menggunakan masker. Dan harapan kami masyarakat tetap bisa beribadah HUT PI yang ke-167 dengan tetap menggunakan masker, taat prokes dan juga bisa menjaga jarak. Seperti itu. Lebih lanjut disampaikan, pembagian dilaksanakan di 4 titik,
yaitu di depan Gereja Elim Kuawi, di area Dermaga Kuawi, Dermaga BLK, dan juga di Pulau Mansinam. Ya, jadi untuk hari ini kita ada 4 titik. Titik yang pertama di depan Gereja Elim Kuawi, di sini titik kedua, titik ketiga di Dermaga di BLK, titik yang keempat kita ada bagi di Pulau Mansinam. Jadi masing-masing titik ada yang membagikan 1.000 masker. Untuk di Pulau Mansinam sendiri kita ada 3.000 masker yang dibagikan. Dihimbau kepada masyarakat yang akan datang mengunjungi Pulau Mansinam, diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, 50 personil SAR Manokwari disiagakan di sekitar Pulau Mansinam pada saat perayaan Hari Pekabaran Injil ke-167 tahun yang berlangsung pada Sabtu 5 Februari kemarin. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Manokwari Monce Bruri sesuai dengan keputusan Klasis GKI Manokwari. Ibadah Pekabaran Injil ke-167 tahun dilaksanakan di gereja masing-masing, mengingat saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun Basarnas Manokwari tetap menyiagakan kurang lebih sekitar 50 personil dengan menggerakkan kapal SAR Kumbakarna, perahu karet, potensi SAR, Pol Airut dari Polres Manokwari dan Palang Merah Indonesia, dikarenakan HUT PI jatuh pada hari Sabtu yang merupakan hari libur. Dan pastinya banyak masyarakat Manokwari yang datang untuk berekreasi di Pulau Mansinam. HUT PI yang jatuh pada tanggal 5 Februari ini, kami memang dari Basarnas Manokwari sampai saat ini belum dapat wacana, namun info yang kami dapat bahwa tidak ada kegiatan, hanya dilaksanakan di gereja masing-masing sesuai dengan keputusan Klasis. Namun tetap kami Basarnas Manokwari tetap siagakan. Kami akan siagakan kurang lebih sekitar 50 personil. Kami akan menggunakan alut kapal SAR Kumbakarna, akan bekerjasama dengan teman-teman potensi, Pol Airut, PMI, untuk tetap kami standby di Pulau Mansinam. Karena mengingat tanggal 5 itu jatuh hari Sabtu, kami antisipasi adanya pengunjung yang datang bukan untuk ibadah namun berekreasi di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga menghimbau kepada para nelayan yang berada di laut untuk tetap berhati-hati dengan kondisi cuaca yang tidak menentu di perairan Laut Manokwari. Natalindo Keriwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Alin Gabriel Lema, mengunjungi Pulau Mansinam dalam rangka bakti sosial pada Minggu 6 Februari kemarin. Saya mohon dengan pengalaman yang masih kosong ini, ya tentunya saya mengharapkan kalaupun tidak bertemu tapi tuntunan doa restu juga dari seluruh masyarakat, mulai dari gereja sini, Pulau Mansinam dengan jemaat yang saya hadapi ini untuk turut memberikan dukungan kepada saya, keluarga secara khusus, dan kembali juga saya mohon dukungan kepada kami di keluarga besar Kodam 18 Kasuari, agar dalam pelaksanaan tugas saat saya mulai memimpin sini semuanya bisa berjalan dengan baik dan hanya pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Karena kalau sudah bicara pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, semua mudah-mudahan baik adanya. Dan percaya semuanya akan berjalan dengan baik dengan bimbingan Tuhan. Sementara itu, Pendeta N. Borus, Ketua Jemaat GKI Laharoi Mansina menyampaikan ungkapan syukur karena dapat beribadah bersama Pangdam Kasuari dan Ibu beserta rombongan. Pendeta N. Borus berharap agar kehadiran Pangdam di wilayah Papua Barat dapat membawa berkat bagi masyarakat. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.